Pagi-pagi harus kita bangun, kita harus ngelihat sesuatu yang cerah di pagi hari ini. Jangan lihat tidur-tiduran di kamar terus tuh. Bukan nelen tau. Dia mau ngasih tahu aja. Tahu kayak gitu. Enggak lah, masih begitu tau. Rambut, di rambut ada nasi. Dikasih tahu malah begitu, ya kan? Ada nasi kan? No, itu loh. Ribet. Di situ tuh. Udah diem. Di situ tuh. Nih. Sini. Diambilin. Ayo. Kenapa Pak? Apa bilang? Dia pas lagi di telepon dia bilang apa tadi? Kenapa dia pulang malam-malam katanya? Kamu aja ngomongin sama dia. Orang nanya udah di rumah belum? Terus Nggak dia dijawab. Nyambung nggak tuh orang? Hah? Bego. Enggak mau bangunin dia. Kamu antar dari sana. Bukan mau ngeledek ya? Dia bilang katanya, suruh si Miming antar. Iya emang suruh si Miming. Gue gitu ya. Galak banget dua-dua. Bingung guys. Tuh. Mau ngomong apa ya? Mesti ngomong A atau W nih. Si Angel telepon coba. Udah di rumah belum Angel? Si Ompian aja Ompian. Ini anak apa nih? Kalau menurut mah dia yang matiin teleponnya kok. Dia yang nyuruh si Komen. Udah tutup aja teleponnya. Orang masih di jalan dia bilang. Ntar kita datang katanya dia belum nyampe kok. Kan tadi Mina bilang dia belum nyampe. Udah nyampe dia bilang. Belum. Lama amat dia. Kan mobil dia lambat pelan. Nyeng. Dia kan harus pelan-pelan dulu, lihat gajrukan atau gimana ya kan. Nggak kayak memang bawa mobil yang satu. Tulis aja dia nggak usah telepon. Udah di rumah belum gitu. Bas, Gue gaplok lu ya. udah di rumah belum? Orang nanya udah di rumah belum nggak jawab gitu. Bilang stres. Dah. Video call aja dah. Gue timpuk aja. Hah? Lu ini amat ya, gue timpuk juga nih ntar. Lu mau mati nggak? Mati nggak? Lu mati nggak? Kayak gila lu. Lagi Bangunin si Angel, bangunin deh. si Cenlung lagi ngevlog kamu. Dan, ini, jangan kena malam ini. Dia udah di rumah. Tuh, handphone. Itu dulu deh. Bondong belondongan. Suruh dia jalan kaki. Jangan disuruh jemput ya. Gak perlu ya jemput. Oh, 100 orang cek. Jadi kentut. Aduh, kalau udah malam perut tidak bisa berhenti untuk tertawa. Aduh, susah. Memang susah hidup ini. Kalau tidak bisa berhenti untuk tertawa, bagaimana harus aku terdiam? Bagaimana? Jatuh.
Handphonenya pegang. Terus kaki. Ini jaket ya. Terus ada apa lagi? Udah. Lagi minum Pak. Hmm? Lagi minum. Apa tuh? Mau minum? Hah? Ini, ya. Mau air dingin apa? Udah mau. Hah? Aja. Hah? Biasa aja. Yang biasa. Lu kok si Pomen? Wah. Itu tuh si Pomen, no. Suara mobilnya, no. Wah, si Pomen, no. Iya kan di jalan, buka dong pintu sono. Ya, dan minum. Halo, buka, Bang. Ini lagi Buka makan. jalan itu. Lagi makan. Wah aja lu. Dia nggak mau nunggu lama loh, Bang. Lagi. Itu apa? Ini handphone jangan lupa. Tas ini sama jaket doang. Nanti apa lagi? Ya? Udah itu lah. Dia marah-marah. Dia bilang mau suruh si Mimin nonton. Iya, mau suruh si Mimin. Wah, Masih kok. kok depan lo, anjing. Aku udah kelabakan. Buka lu, buka. Ya, dia pakai bilang. Suruh si Mimin ngantar. Iya, lu suruh si Mimin ngantar. Ini tutup nih ya, jangan begini ya. Apaan, Bang? Pintu tutup, jangan begitu tuh. Aku udah kelabakan aja aku. Wah, aku udah kelabakan. Udah kelabakan baik aku. Udah. Enggak.
Makan ayam mau makan batu deh.
Jadi minder gua. Dia yang geber, kita yang minder. Wah, ada yang bingung ya. Mau muter kok bingung nih. Kabar jangan bingung-bingung. Mercy guys, ternyata guys. Berisik banget ya guys ya. Meledak-meledak begitu ya. Baru bisa bawa motor dia. Masih baru bisa bawa mobil dia kayaknya. Motor listrik ini abang. Mantap, zero emission. Kayak Kimco gitu maksudnya. Tahu Kimco kalian guys? Kalau nggak tahu kalian harus cari tahu ya. Oke, jadi aku udah nyampe di Allison Jewelry. Ini kita ya masih jalan-jalan kaki aja ya. Nggak kemana-mana sih sebenarnya. Masih di sini-sini aja nih dari tadi nih. Nah, itu tempat tukang perhiasan yang dulu guys. Yang memang udah pernah negosiasi. Terus akhirnya aku beli satu butir emas batangan. Maksudnya satu butir aja. 1 gram dong berarti. Ya itulah. Jadi kita bingung nih di belakang ada apa kok berisik banget gitu ya di belakangku ya. Di sini sebenarnya hawanya dingin guys. Banyak dus tuh, mantap. Banyak apa lagi? Uang receh gitu lah, uang receh lagi tuh. Makin gua tuh, ini mau bilang tempo hari. Macam orang bingung dia nutup mobil Mercy aja bingung. Jadi juga bingung kali mau nyalain. Ini mobil antik guys. Ketemu lagi gitu. Ini mau kemana? Jalan loh. Bingung nggak guys? Dia pikir dia bisa langsung lewat sini guys. Udah jelas-jelas nggak bisa. Mana ada jalan lewat situ langsung putar balik itu. Terbalik. Mungkin maunya dia ya. Udah tahu nggak bisa bang. Bang jalan sini dulu lah tuh. Jadi oke ya, jadi karena kita udah jalan, kita ngasih tahu orang. Ya minimal dia tahu lah cara memperhatikan perasaan seseorang. Dan kita juga udah nyampe di tukang truk. Masih di tukang truk maksudnya. Jadi kita nggak bisa jawab guys kalau kayak gini. Tukang truk ngapain ya bang? Bang, apa itu bang? Mengkhawatirkan itu bang. Guys, truknya ternyata lagi mau ngangkutin pasir ya. Di sini auto panas langsung. Asli ya, panas nih. Kalem deh bang ya. Kalau bang nggak bisa lewat bang, ternyata bang. Maju terus bang. Maju terus. Maksudnya dia mau mundur kan guys? Dia mau mundur bukan mau maju guys. Kitanya yang salah kok. Kita aja. Dia mah nggak salah. Dia kan bawa mobil. Kita bawa apa? Kita bawa diri sendiri aja udah susah. Oke, jadi aku udah nyampe di tengah-tengah ini, Kemcik ya. Dan lebih namanya di sini orkestra. Itu dia, orkestra. Maksudnya orang-orang nyanyi gitu, nyanyi orkestra kan. Ya, situ belok kiri. Numeriknya nggak jauh dari sini ya. Oke guys, nyampe juga guys di Falling in Love. Falling in Love itu artinya tempat kita bercinta ya guys ya. Fall, merasakan cinta ya kan. Fall, merasa. Ling, merasakan. Jadi falling in love, merasakan dalam cinta. Atau apa sih itu? Ya nggak tahu lah gue. Jiwati, janji jiwati. Jadi kita pernah melakukan janji bersama untuk minum teh bareng-bareng. Nah itu berjanji satu jiwa satu hati. Padahal ujungnya putus juga ya. Benar-benar memang manusia. Kenapa ini? Kenapa ini? Ini ada dua kemungkinan. Yang satu nggak bisa bawa mobil, yang kedua dia bingung cara mundurin bawa mobil gimana. Tinggal mundurin aja lu, air. Akhirnya bisa dia. Mantap. Kita senang ketika dia bahagia. Walaupun sama yang lain. Aci. Loncat terus deh. Loncat terus deh. Yes, jadi baby shark tuh. Masih tetap jadi andalan dan pilihan. Walau tidak naik McLaren nggak apa-apa lah. Yang penting naik odong-odong, yang penting itu aja. Oke, jadi kita udah lihat di sini kopi dari hati ya. Jadi ini yang membuat dari hati ya. Bukan yang kopi dari hati itu dalam artian bolong di jalan ini, bukan. Memang bolongnya dari sananya. Ada yang ngebuka-buka kali ini. Karena dia penasaran. Kita nggak penasaran, biasa aja kita. Ya, sampai teman. Haru, apa tutup ya? Oh bangkrut apa gimana nih? Bangkrut kayaknya nih guys, harutan. Atau mungkin dia buka di atas doang, Japanese Okunashi ya, itu dia.
mataku jadi kelilipan guys. Saya pengen tidur sebenarnya. Maklum udah malam guys, udah malam tuh waktunya istirahat ya. Bukan waktunya kerja, malah waktunya kerja. Bukan waktunya istirahat. Oh, panjang banget ya, Volkswagen apa ini mereknya guys? Mana platnya warna putih lagi. Begitu nyala mobilnya kayak transformer lagi. Bisa berubah sendiri jadi robot. Lebay. Nah, ini dia nih guys. Innofarm. Oh ini yang tadi lagi. Oh dia lagi. Atau kenapa ya? Yes, pelukan. Ini yang namanya cinta segitiga kali. Kayak keren banget sih. Aku bingung nih guys. Setahu kan dari sini nggak bisa naik ya? Oh bisa. Nah, kita biasanya dari samping tuh ya. Kita nggak tahu. Betul. Anak yang nggak diajarin apa om? Kalau jalan lewat, kalau badan kita tinggi om, ini lihat ke bawah lah ya. Jangan nggak dilihat ya. Saya yang dari bawah sih gitu. Nah ini mana mak lu? Hilang ya. Tadi katanya di sini. Kita nyampe malah dia hilang. Wah benar-benar guys. Nah ini aja nih kita nyampe. Bang, kalau yang tadi ibu-ibu bawa anak kecil bawa plastik gede-gede kemana orangnya? Lewat. Kemana bang? Oh itu dia. Oh iya, lagi di Lebay dia. Oke bang, makasih bang ya. Nah itu dia akhirnya ketemu. Kata dia gini guys, mungkin capek hati gue orang seperti ini. Udah langsung aja digerebek dari belakang. Nyesel guys. Bondel udah nengok padahal tapi dia nggak tahu. Woi, Bian. Bego. Cepetan mana? Bego kaget ya. Digerebek. Itu bukan gua. Tadi sebenarnya lu udah ngeliat gua sebenarnya, tapi gua pikir jangan deh. Ketahuan. Udah nih. Di passwordnya apa nih? Emang handphone lu kenapa sih? Habis baterainya. Lu mau baca sen? Apa? Tadi kan lu buru-buru katanya. Memang habis dari gereja tadi. Udah, gua mau pakai handphone lu 23. Udah. Ya. Udah ya. Si Ulung lu bilang, si Pomen. Lu nggak usah bawa handphone. Udah bilang belum? Ya mesti lah. aja. Nggak bisa, enggak ya? Baterainya habis. Pulsanya. Lu tunggu aja depannya juga dia keluar. Teriak-teriak lu. Baterainya kenapa ini? Itu kau nih. Nah jadi nanti lu udah bilang sama si Pomen kan? Udah WA dia. Si Pomen? Iya. Udah, dia bilang apa? Ikut mabuk. Mau WA aja. Udah. Nggak, si Ulung ntar nunggunya di mana nih? Tempat yang ono? Di depan Apa di dalam aja? Enggak, yang depan biasa bego lu. Nggak ada dalam aja? Yang di menara BCA. Oh ya udah. Yang di depan. Ya udah. Udah. Udah deh, jangan. Gua bisa dorong lu. Ya, ntar depan gua jatuh, gua tenang ya. Udah ya, Pian. Ya, mau ngambil tuh. Depan mana? Ini Pian. Berantem sama gue. Kalau sama aku selalu gitu. Lewat mana ya enaknya? Lewat sini aja kali ya. Karena dia udah tutup, jadi kita bisa lewat sini. Ternyata dikunci guys. Kurang ajar banget ini. Nggak jadi guys. Tutup ternyata guys. Masih ekspektasi kan. Kurang dibuka guys. Ini pasti kena copyright nih. Jangan main lagu-lagu begini kenapa ada di sini? Kenapa sih bang? Kebetulan si Pros. Udah bang, ketemu bang. Thank you bang ya. Ada juga bos. Nah ini dia di CA Solar Coast Racing namanya guys, ini guys. Orang masuk salah guys ya, laut sini salah, laut sini lah. Kita pusing banget. Kan parkir dari sini guys.
Nice. Masih aja ngantri-ngantri bukan main. Mana mobil kita ya? Oh ini dia. Pas ternyata guys, seberang ini. Tadi kalian ingat passwordnya apa guys? Aku udah agak lupa ya. 20 ya mungkin ya. Marah. Guys, jadi kita udah nyampe dari tadi guys. Nah, saatnya kita akan berangkat guys. Kita nyalain dulu. Masalahnya kita nyalain dulu. Ya kurang lebih bakalan ada yang namanya gerombolan. Gerombolan apa namanya? Gerombolan kulit manggis. Manggis kok. Ya semakin mentok. Tapi tenang aja guys. Supir semacam percaya pasti bisa menghadapi tantangan ini. Let's go. Kita berangkat guys. Si kacamata mengalihkan perhatian nanti. Kacamata itu sangat mengalihkan perhatian ya guys ya. Tapi kita tidak teralihkan diri teralihkan. Untuk kamu jomblo. Capek. Alright guys, jadi karena aku udah nyampe di salah satu jalan. Ini namanya jalan apa tuh dia? Ditanya apa? Dijawab dong. Ditanya apa ya dijawab. Ditanya tidak dijawab apa tuh? Kata kunaon lah tuh. Berapa nih? Lexus no beda guys. Lexus mah lain ya lain. Oh ya jadi karena macetnya aku. Pelan-pelan aja guys, karena mau buat nggak boleh cepat-cepat, jalan itu harus pelan-pelan biar lambat tapi selamat. Naik. Guys, jadi aku udah nyampe di salah satu jalan ini. Namanya jalan apa ya? Putus kali ya? Bukan. Ini namanya jalan. Ini ke jalan tol. Kalau dari sini ya ke arah sana bisa sebutuh sekitar 1 jam. Tapi kita coba kontak si Ulung guys. Udah lama kali aku kontak si Ulung. Oh, ya, oke. Halo kali 4264 ini apa nomor gua ini. Terus belakangan aku nelpon lagi si Oma selamat pagi. Oma ini mah nomor siapa yang kau harus nomor pagi tempe fotonya pakai kacamata ini ada datanya ya pakai wifi data tuh pakai data percaya kata data. Right guys, jadi kita udah nyampe di salah satu jalan ini. Ini persimpangan yang tadi paling mobil jalannya cepet guys. Oh kita di jalan pelan ya. Itu ngapain abang alon itu wis nih guys, mana ini ada dan papan terus guys, ini dia Ulung. Right. There we are. Depan nanti aku bakal jalan saya guys ya. Kalau misalnya aku jalan gas tapi tanpa ngerem sama sekali, bisa gak ya? Gini. Menurutku sih bisa. Agak possible. Kayak mungkin nggak mungkin ya. Tapi ya biasa aja terjadi. Kayak gini dong. Nggak ada sinyal. Gimana? Oh pakai telepon pribadi dong. Bang, mana sih bang? Telepon pribadi emang nggak ada pulsanya. Saya harus pakai akses. Triple 3. Wow, oke kita bakalan coba belok dulu guys. Wah salah jalan dulu deh. Jangan, ayolah, cepatlah bro. Let's go guys. Meluncurkan perjalanan yang sangat panjang. Kita ketik dulu nomornya di manakah nomornya. Nah ada guys, nomornya ini sepertinya
closing kedua kayaknya try. Alright guys, ini belum ada guys panggilan dari mana ya? Panggilan dipanggil. Ayo dipanggil. Ah nice. Hampir buat amat panggilan. Satu simsa lagi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kenapa tidak ada nomor dulu nih? The number that you are calling is not available at the moment. Please try again later. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat Bawa motor lagi. Nggak bisa diusir. Udah, kita datang dulu aja guys, karena ada balik. Saya ada baik. Kita datang dulu, karena kita belum tahu ya mana seluruh konsep pikirannya. Nah, ini yang jemput nih bisa 2 orang nih pikiran. Nggak tahu juga yang mana yang benar, mana yang salah nih. Kemudian dua-duanya bisa. Udah mulai ngantuk guys. Oke lah, biasa lah itu. Alright guys, kita ambil ke kanan, kita jalan terus nih. Hapus. Mau diusir sama bang security-nya. Nggak boleh ya, kalau parkir sini ya. Jadi aku mesti parkir di mana bang? Loh, di sini nggak boleh, di sini nggak boleh. Di mana? Udah 2 hari aku nggak coba buka di itu. Oh iya ya, si PMRW ya. Astaga, udah malam lagi aja guys, nggak berasa ya. Udah malam. Masalahnya kemana bang? Masih siang nih. Alright guys. Oh. Ternyata jalannya diambil cukup banyak guys. Alright. People like you like away. Bapak kau, alright. Oh beda guys ya ternyata ya, mau bikin bayar lu dulu parkir kalau masuk. Oh, 2 mah enggak guys. Free of parking. Taksi di sini ada. Ya kayak itu ada yang tambah. Buka aja kira-kira. Jadi bapakku itu kan waktu itu kan lagi bilang dapat saldo GoPay 5.000. Ah coba dah kata dia. Dia bilang gitu guys. Soalnya dia mah nggak bikin. Yang bikin malah saya guys anaknya. Aduh, bisa aja dulu. Right, ini kenapa orang jalannya pada pelan-pelan gini guys ya? Ada apa nih? Mana-mana ada nasi goreng, pisang goreng. Hai. Maju lah kita lah. Maju lah guys. Let's go. Guys, jadi ini jalanan lumayan ya, lumayan padat. Kalau dalam segi ya padat juga sih. Yang padat juga sih. PCL. Nah, kita apa sih? Ya itulah. Capek dibahas, capek dibahas itu. Guys, itu namanya Epicon ya ternyata ya. Baru tahu kita. Wih, cengkri guys, mantap. Ini cengkri nih, ini yang jadi ini yang disebut dengan orang sayang ongkos. bukan apa nih bang? Orang sayang ongkos itu sebenarnya nggak salah. Cuman ya kalau misalkan orang sayang ongkos berlebihan, jadi serba salah bang. Ini serius aja bang, kita ngomongin serius aja bang. Jangan main-main bang, karena main-main terlalu main-main juga nggak bagus bang. Akhirannya nanti nggak bener gitu hasilnya. Kita kan mau cepet-cepet aja bang, ya. Jangan lama-lama gitu. Lama-lama jadi tukang sate gitu kan, makan terus. Nanti kemarin bang. Of course guys, antara kita guys, ini jangan antara kita. Padahal kita di antara kita ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada hubungan apa-apa. Cukup tahu aja.
Mau nih nenek, boleh. Kopi juga. Oke, Bro. Mantap. Wah, ini I want you. Yo, what's up guys, kembali lagi di channel Bapak Moyang gua. Jadi di video kita kali ini ini ternyata seru-seru guys ya. Siapa Sui Chi Hui? Gua taunya si Ahui, si Om kemarin yang suka notok-notok gitu. Saya nggak pernah kelihatan lagi kabar beritanya. Kemarin baru aja chat-chatan, padahal ya kan kemarinnya kapan nih, setengah tahun yang lalu lah. Baru kemarin ini ketahuan dia ngeblender kucing guys. Wah, kenapa bisa begitu ya? Orang udah nggak ada mainan lagi apa nggak ada buah-buahan lagi gitu. Kan bisa kita blender apel, blender anggur, blender semangka, joget blender. Maksudnya kita bisa, woi, chill, gila lo. Woi deh, bajunya kangen, bajunya bikin kangen. Maksudnya bajunya sama, orangnya beda. Oke guys, jadi balik lagi video kita kali ini. Kok bajunya sama guys ya, kayak aku guys. Emang kita nggak boleh ngomong yang aneh-aneh guys. Yang aneh-aneh nggak boleh. Nanti yang ada donor kuning lagi lu. Tapi nggak apa guys, tenang aja. Aku udah ngerti kok kenapa baju kita sama. Karena kita sebenarnya serasi tuh. Si Juak, bang, gua kirain kena pagar. Cuman ngelonong aja nggak pakai rem itu. Blong, remnya blong guys. Remnya blong. Jadi dia hajar aja udah. Bagus ya abangnya, punya skill dalam menyeimbangkan mobil bak dengan pagar ya, supaya nggak kena. Oke, kita lanjut lagi guys. Jadi Suci Hui ini yang tega blender kucing hidup gimana nih? Apa masih hidup apa enggak nih kucingnya? Yang saya tanya nih kucingnya, bukan dianya guys. Dianya mau hidup mau enggak bukan urusan kita guys. Ini Suci Hui ini emang kampret nih, mukanya kayak saya lagi nih. Nggak yang jadi masalah kenapa mukanya kayak saya, rambutnya juga kayak saya. Tapi jangan salah, sifat dan karakternya beda, tidak seperti saya. Saya orangnya nggak tega guys. Kalau lihat kucing masa kita blender itu kan harus dicuci dulu. Makanya bercanda guys, dicuci dulu. Kenapa dicuci dulu? Ini hidup loh dicuci. Maksudnya blender gitu kan nggak boleh, sama sekali tidak boleh. Kita nggak boleh ya, nggak boleh begitu guys. Kenapa nggak dicuci dulu? Dicuci lagi nggak bercanda guys. Orang megang kucingnya saya nggak berani guys, jadi takut saya, nggak bakal berani saya. Lanjut guys, kita guys, vlogger, food vlog, vlogger itu artinya ngevlog gitu. Guys, kita lagi di sini nih, kalian harus coba, harus berani coba. Ini udah janda apa belum? Banyak. Memang orang zaman sekarang tuh suka begitu di daerah saya nih. Ya gua kira dituntun terus anaknya, nggak tuh lepas kan. Kasihan anaknya ya, kasihan. Bapaknya udah nggak ada, emaknya juga ngelepas lagi, udah kayak ayam aja itu anaknya. Anak ayam apa anak manusia ya. Ya itulah, terkenal kejam pimpinan KKB Aegyanus Kogoya disebut takut dan hindari. Sosok ini siapa? Mr. Otims pasti ini. Pasti sosok itu yang dia takut-takuti. Takut ya Pak, bilang aja dong kalau takut. Bukti isu Lionel wanita tulen dikuliti. Penampilan lawas pacar Milen Zirus terkuak. Cuaks. Para bintang Chelsea yang dianggap makan gaji buta diimbau kembalikan uang itu segera. Terima kasih. Yes. Bagaimana kabar rencana BI ubah duit 1000 jadi 1 rupiah? Ini update terbarunya. Dikasih like 44, dislike 43, tambahlah 1 jadi 143. Ya kan? Yo guys, kembali lagi di channel. Hebat. Kenapa jadi channel? Gak maksudnya ini adalah salah satu reviewan aku guys. Kan kemarin lagi iseng-iseng nih guys. Waktu senggang aku bikin pertanyaan apakah Anda mengetahui merek disruptor yang relevan dalam strategi distribusi untuk kacamata guys, di pasar kacamatanya. Maaf, saya harus mengklarifikasi bahwa sebagai model bahasa saya tidak dapat mengetahui dan mengamati merek-merek secara langsung. Jadi dia ini bukan surveyor guys sebenarnya guys, tapi dia mengerti teori-teoritisnya. Dalam hal merek disruptor, saya tidak dapat memberikan informasi spesifik tentang distribusi mereka kayak gini. Terus kalau merek disruptornya, nah dia kasih tahu guys, mulai dari desain canggih dan retro mereka yang menciptakan tampilan yang unik dan mencolok. Dalam hal di sini merek Villa disruptor telah berhasil dalam memecahkan konvensi
Alright, tradisional guys. desain Capek aku, sepatu. guys. Ini sebenarnya udah mulai nggak nyambung. Udah, ini Kenapa udah, jadi itu udah. sepatu di bawah? Udahan. Mungkin Thank you banget udah iya ya nonton guys. video kita. Ini adalah satu ini ya Yang nggak penting. pembanding guys, pembanding yang paling laku Kalau gitu, yang misalkan paling kalian banyak ada sasaran marketnya gitu. komentar, Nah, kalau misalkan ketawa boleh, nggak ketawa juga namun silakan. Ya, kalau misalkan namun dia namanya bilang saya membuat walaupun video merek tujuannya distributor adalah telah berhasil baik, menciptakan tren dan uang, memenangkan halal, hati ya. banyak penggemar sepatu, Barangkali penting ada untuk uang dicatat uang bahwa receh strategi yang bisa kita disruptif temuin bersama untuk kita buang lagi. tidak Nah, selalu atau gimana ya, kalau kita menjamin nggak kesuksesan mencari jangka uang, panjang. buang-buang Karena uang. tren dan Iya. preferensi konsumen dapat berubah dengan cepat, merek harus Bapak ini terus kenapa berinovasi ketawa dan mulu? menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar untuk mempertahankan posisi mereka dalam industri. Nah ini sama seperti kita yang di industri lain guys, sama juga sebenarnya. Trik-trik yang dikasih ini sebenarnya sama juga ya untuk semua sektor guys, terkecuali kita kerja gitu ya, kerja entah itu di pertahanan atau kita di industri yang non inovasi, non inovatif. Sekarang kalau misalnya kita sebut di industri yang non inovatif apa ya, kalau furniture perlu ya kan, terus kita misalkan di toko juga perlu juga dari supplier kan, dia juga menciptakan misalkan semen yang tadinya nggak terlalu lengket terus sekarang makin lama makin padat dan harus lebih lengket lagi karena pekerjaan bangunan semakin dituntut lebih kalau dibilang sekarang ini semakin lebih rapi ya kerjanya, nah semakin harus lengket juga guys itu semen. Nah ini kita masuk lagi ke informasi spesifik tentang strategi distribusi di pasar kacamata. Strategi distribusi merek kacamata dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti geografi, target pasar, dan tujuan merek tersebut. Namun secara umum merek kacamata dapat memilih berbagai saluran distribusi untuk menjangkau konsumen, termasuk toko fisik, pengecer, daring, dan toko kacamata khusus. Beberapa merek juga memiliki program penjualan langsung ke konsumen melalui situs web mereka sendiri. Sebenarnya aku udah sempat ngecek ke beberapa yang terkenal ya guys ya, itu malah mereka lebih aneh lagi guys daripada apa yang diomongin ini. Tapi ini mendekati sih omongan dia ini, mulai dari program penjualan, kemudian pengeceran daring, itu dia ada sistem kontribusinya seperti ini guys. Saya juga baru tahu ya, kemarin saya cek aja. Terus saya karena iseng-iseng dikasih proyek sama saya punya kawan di negara luar, nah saya coba cek ternyata ada kemungkinan nih ya kan mereka dapat saingan dengan melalui distributif ini guys, nggak nyangka juga ya. Oke kita lanjut lagi. Beberapa merek kacamata mungkin memilih untuk menempatkan produk mereka di toko-toko kacamata khusus di mana konsumen dapat mencoba produk sebelum membeli. Nah, kalau ini mah tester guys, tester wajib ya, testing namanya guys. Kalau kita bawa mobil namanya test drive ya. Test drive dulu nih ya kan. Gitu guys. Pilihan ini memberi konsumen pengalaman langsung dengan produk dan membantu merek untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Jangkauan mereka lah ya. Selain itu mereka selain merek kacamata juga dapat memilih untuk menjual produk mereka melalui pengecer daring seperti Amazon atau Lazada yang memberi konsumen kemudian untuk membeli produk secara online dan menjual produk secara global. Kalau kacamata ini sebenarnya lebih rentan sih, penjualannya rentan ya kan, yang pakai juga banyak, dan terakhir juga trennya berubah terus ya, itu benar banget. Pilihan ini memungkinkan merek untuk mencapai konsumen yang lebih luas dan membuka potensi untuk penjualan di pasar internasional. Merek kacamata juga dapat memilih untuk menjual produk mereka melalui toko fisik seperti department store, toko kacamata. Menempatkan produk di toko fisik memberi merek akses ke konsumen yang mungkin tidak mencari merek secara online dan dapat membantu meningkatkan kesadaran merek. Jadi kayak brainstorming gitu guys, brainwash namanya, brainwash. Kenapa jadi brainstorming? Kalau brainstorming mah itu udah dicuci otaknya guys. Terbalik. Oke. Tertawa. Selain sebenarnya itu, beberapa merek kacamata juga memiliki program penjualan langsung ke konsumen melalui situs web mereka sendiri. Nah ini yang kayak tadi nih, sebenarnya ini jawabannya agak diulang-ulang ya. Kombinasi dari beberapa saluran distribusi dapat membantu mereka untuk memperluas jangkauan mereka dan mencapai konsumen yang lebih luas. Contoh merek terkenal kacamata di dunia dan Indonesia perbandingannya gimana?
Nah ini dikasih tahu guys, beberapa merek-merek terkenal kacamata di dunia adalah Ray-Ban, Oakley, Persil, Gucci, Prada, dan banyak lagi. Ini banyak laginya apa nih? Sebenarnya harusnya disebutin semua ya, biar kita tahu guys. Di Indonesia yang beberapa merek terkenal kacamata termasuk Optic Zeiss, Owndays, Sunplay, dan Optik Melawai. Nah saya kenalnya dari 4 merek ini ada 2 guys, Optic Zeiss sama Melawai. Owndays ini saya pernah lihat cuman nggak banyak guys, pelayanannya saya nggak tahu kayak gimana ya. Tapi Sunplay saya nggak tahu sama sekali, mungkin itu kelas yang paling atas kali ya. Seperti itu guys. Perbandingan antara merek kacamata terkenal di dunia dan Indonesia dapat bervariasi tergantung pada preferensi konsumen dan preferensi lokal. Namun secara umum merek kacamata internasional seperti Ray-Ban dan Oakley memiliki harga yang lebih tinggi. Ini jelas ya, jelas ya, udah pasti dibandingkan merek lokal di Indonesia. Merek kacamata internasional dianggap sebagai merek mewah dan terkenal di seluruh dunia. Sedangkan merek lokal mungkin menargetkan konsumen yang mencari harga yang lebih terjangkau. Ya jelas banget ini. Ini aku pernah beli di luar negeri, itu harga kacamatanya, mereknya nggak usah aku sebutin, cuman harganya itu bisa sampai 14 sampai 15 juta guys. Sedangkan kalau kita beli di Indonesia dengan jenis yang sama, itu hanya cuma 215.000 guys. Jauh banget sih benar. Ya memang kita secara fungsi sama, cuman secara mereknya itu menyentuh banget di emosinya guys. Oh punya gue nih kayak gini nih, contohnya gitu guys ya. Punya gue kayak gini, tapi padahal nggak ada artian, temen kita tahu juga nggak ada arti apa-apa, nggak ada fungsinya guys sebenarnya. Di sisi lain merek kacamata lokal di Indonesia mungkin memiliki keuntungan dalam memahami kebutuhan dan preferensi konsumen lokal serta memperhatikan iklim dan kebutuhan cuaca di Indonesia. Sebenarnya iklim dan cuaca ini sebenarnya nggak ada pengaruh ya sebenarnya kalau menurut saya, karena saya pengguna non kacamata. Saya lihat orang yang pakai kacamata ya tetap pakai kacamata di saat lagi iklimnya basah gitu ya, atau di saat iklimnya misalnya musim salju tetap pakai kacamata, tetap. Cuman yang ngebedain dia cepat kering atau enggak di lensanya gitu aja guys. Sebenarnya ini termasuk ya dalam konsep pemikiran mereka ya, kayaknya sih masuk deh, tapi sebenarnya nggak terlalu juga guys, karena yang paling penting di sini adalah dia menyesuaikan dengan rotasi mataharinya. Ketika mataharinya lagi panas, tetap aja sama aja kena panas juga itu kacamata, kecuali sunglass guys, yang kacamatanya bisa berubah jadi kayak abu-abu gitu, kehitaman gitu. Karena semakin ada perlindungan kaca sinar UV-nya ya, itu bakalan lebih melindungi mata agar tidak terlalu sakit kalau kena matahari itu. Dan tren pasar yang berbeda-beda di Indonesia. Nah ini benar juga nih. Jadi kayak ada yang mau kacamatanya bulat, yang segitiga, ada yang kotak, lonjong, oval, banyak lah guys ya. Menurut saya itu adalah salah satu pertimbangan brand untuk buka pasar di Indonesia. Ini aku kasih tahu ke kalian aja nih guys, maksudnya dari cara penggunaannya kayak gini, kemudian dari cara bertanya, sebenarnya awam-awam aja, nggak apa-apa nanya awam, itu nggak masalah. Dan sampai yang terakhir implementasinya ke perusahaan gimana gitu. Namun terlepas dari merek mana yang dipilih konsumen, penting untuk memperhatikan kualitas produk dan kenyamanan penggunanya. Nah yang paling penting yang kedua nih, kenyamanan penggunanya, karena kualitas produk ini kita nggak bisa tekankan, karena kita kan cuma dikasih testing hanya 1x24 jam guys, enggak satu bulan gitu, enggak 30x24 jam, tidak, hanya 1 menit atau 2 menit, paling lama-lama 2 jam lah di toko kacamata. Siapa sih yang berlari, maksudnya menunggu hanya untuk ngetes satu kacamata selama berjam-jam? Nggak mungkin guys. Kayaknya aneh banget ya, terutama karena kacamata memiliki peran yang penting untuk melindungi mata dari sinar matahari dan memperbaiki penglihatan. Kalau memperbaiki sebenarnya menurutku di lasik aja guys. Lasik itu jauh lebih memperbaiki ya, daripada pakai kacamata itu hanya bikin kita terusik doang guys. Beneran nih, kalau kita lagi mau boxing atau kita misalnya lagi dalam keadaan-keadaan yang sangat genting, misalnya lagi berantem sama preman gitu misalkan, itu nggak bisa guys pakai kacamata, yang ada mata kita ntar kena tonjok gitu. Pecah itu kacamata, kena mata kita, kena retina ya guys. Itu lebih mahal lagi loh, lebih mahal lagi itu pengobatannya guys. Aku soalnya pernah berantem sama preman, itu kurang lebih bonyok nih isi di pelipis mata, maksudnya di alis gitu ya. Itu habis kalau operasi bisa sekitar 10 sampai 15 juta guys. Artinya kalau misalnya kita nggak pakai, itu lebih baik daripada kita pakai. Jadi kalau misalnya pakai bisa lebih dari mahal daripada itu, tapi kalau nggak pakai mungkin masih sekitar belasan juta ya untuk pengobatannya. Makanya jangan sering-sering berantem lah intinya.
Kalau dibanding produk dari negara Arab dan Asia Timur seperti Cina, apa keuntungan dan distribusi bisnisnya yang menjadi pengaruh pendorong terjadinya omset penjualan besar secara bersamaan? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat sedap ya guys ya. Oke, kita lihat dulu yang tadi. Ini sebenarnya yang pertama kena network error guys ya. Jadi kita nggak bakalan bisa nih. Sebenarnya ini agak bingung guys. Waktu sebenarnya dari sini yang tadi, terus aku ganti guys pertanyaannya sampai ke perusahaanku guys. Kenapa aku ganti? Karena menurutku ini udah selesai nih. Ini udah selesai. Pertanyaan ini udah pada selesai. Jadi bakalan aku ganti gitu kan. Tentang pakan ternak, tentang ini. Berujung pada bahasa dia bilang, jika Anda memiliki binatang peliharaan dan mencurigai bahwa mereka menderita diabetes, sebaiknya segera membawa mereka ke dokter hewan untuk pemeriksaan dan pengobatan yang tepat. Pengobatan untuk diabetes pada binatang sering melibatkan perubahan pola makan, penurunan berat badan, emang kalau diperlukan, dan pemberian insulin atau obat-obatan lain yang dirasakan oleh dokter hewan. Jadi kenapa bisa gitu? Binatang juga bisa terkena diabetes soalnya guys, terutama hewan peliharaan seperti kucing dan guguk. Diabetes pada binatang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh mereka untuk menghasilkan atau menggunakan insulin dengan efektif, yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan binatang peliharaan terkena diabetes antara lain obesitas, keturunan, usia, dan kondisi kesehatan umum. Gejala diabetes yang pada binatang dapat meliputi kelelahan, haus berlebihan, sering buang air kecil, penurunan berat badan, dan peningkatan nafsu makan. Oh, jadi kalau dia punya makan itu juga salah juga guys. Ya udah, begitu aja dulu video screen recordingku hari ini. Mungkin kalau misalnya ada beberapa hal lain yang aku lagi pelajarin, aku bakal coba update lagi di Instagram atau di YouTube channel. Mungkin itu bakal membantu pola pikir kita semua bisa sama-sama mengadaptasi diri pada kemajuan teknologi guys. See you soon next video. Bye bye guys. By ChatGPT.那是滚动的心，我仰望见了恩亮。Jadi nggak mau ya? Ini ya? Enggak. Oke. Nggak. Masukin. Masukin. Jadi kata nenekku, aku tuh kalau makan tuh lama banget guys katanya guys. Dia nggak tahu guys. Aku lagi nyari inspirasi dulu makan yang mana yang paling enak. Ternyata makanan ini yang paling enak. Ini biarkan sopnya. Fotonya dua hari. Tapi bumbunya masih meresap banget dan nggak asam. Buktinya dari mana? Dari aku makan ya. Aku nggak dia. Mantap guys. Ini termasuk prestasi yang sangat mantap dan luar biasa dari ibu-ibu total di sana ya. Dan kalau aku ada duit lebih lagi, aku bakal borong 100 bungkus sayur soto sama dia. Kalau daging sapi iganya aku mau beli ya. Coba nanti kalian komen di bawah guys ya. Kalau misalnya kalian mau bantu ibunya untuk jualan lebih makmur lagi, kalian komen di bawah. Kalian bakal kabulin dan aku bakal transferin ke kalian 100.000 guys. 100.000 ya? Mana? Apaan lo? Enggak. Nasi nggak mau lagi nggak? Nggak mau. Nah, udah. Ya tambahin dah. Masih. Cepetan lu ya. Udah dibilangin dari jam 7. Mak lu sampai ngepel tuh. Dia udah berapi tuh. Nambah lagi ntar jadi lama.
Udah makan belum Wanda? Udah lah. Ini kan paling perhatian sama adik sendiri. Oh yang ngomong rambut gue ini sekarang kayak Yakuza tuh guys. Nggak tahu kenapa ya. Udah dari sampingnya kayak Yakuza gitu guys. Dan kemarin ini aku naik kapal laut ferry, terus waktu aku nyebrang ke salah satu kota itu ada 5 atau 6 orang yang minta foto bareng-bareng sama aku guys. Ada aku lupa kapan aku ngasih suruh orang itu subscribe channel aku guys, udah lupa banget, tapi ternyata dia masih inget ya, nggak nyangka juga guys. Maksudnya itu adalah prestasi yang sangat, menurut saya sangat membanggakan ya. Walaupun channel saya ini tidak menghasilkan apa-apa, tapi saya merasa sangat bangga dengan apa yang saya punya ini, kelakuannya itu guys. Itu nggak bisa dibeli dengan uang senominal berapapun yang saya punya sekarang. Misalnya saya punya uang hari ini 50.000 ya kan, tapi kalau misalkan itu nggak bisa membeli kebahagiaan saya, 50.000 itu buat apa gitu kan. Lebih baik saya ketukerin itu jadi gopay-gopayan, tapi itu mau menjadi arti buat kebahagiaan saya guys. Dengan perak kan, perak 1000 ya kan. Itu masih ada yang tersisa daging sapinya cek, kita rebus dulu di sini guys. Mantap. Yang ini kita angkat guys, yang ini kita angkat nih. Ini mantap nih. Udah apaan? Itu. Tahu udah makanya aku ikan ngerti mau saya ikut-ikutan lah urusan orang begitu. Ntar aku disuruh ganti juga loh, kayak masih Dedi. Orang udah dewasa begitu kan sama Sekarang orang. kayak apa di sini? jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Jalan kaki. Nggak mau foto jadi maunya di videoin aja. ayo videoin. Malu-malu dia. Ada. Kemarin katanya pengen jadi pengamen gitu.